Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini memang tidak seperti biasanya karena kita tidak berkumpul bersama di gedung gereja. Tapi biarlah hati kita tetap bersuka cita pada pagi hari ini. Karena kita mengambil bagian di dalam usaha pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19. Biarlah pagi ini, walaupun kita beribadah dengan cara yang berbeda, tapi tetap ada pengharapan, tetap ada sukacita ketika kita dan keluarga kita datang dan menghadap kepada Tuhan. Karena itu mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari pagi ini kita datang menghadap Sang Raja Mulia, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Mulia, sembah Raja Mulia. KPPK 28.
atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Ayat pembuka yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami datang menaikkan segala ucapan syukur dan terima kasih kami karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini Kau menjaga kami, Kau melindungi kami, Kau menguatkan kami, Kau menghibur kami di tengah-tengah situasi kondisi bangsa yang tidak baik ini. Tapi kami boleh tetap merasakan bahwa pertolongan-Mu, perlindungan-Mu tidak pernah lari dari hidup kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, ketika kami datang menghadap Engkau? Kami hanyalah orang-orang yang kotor, najis, yang tangannya penuh dengan dosa, yang hatinya penuh dengan cacat celah. Tapi kami percaya ketika kami pada pagi hari ini datang merendahkan diri kami, memohon Kau mengampuni kami, maka sekali lagi anugerah-Mu dicurahkan atas hidup kami. Sekali lagi Kau menunjukkan kasih-Mu kepada kami, sehingga Kau melayakkan kami pagi ini untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja yang sekali lagi ditinggikan dan dimasyurkan. Terimalah seluruh pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Bertatalah di atas segala pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau karena virus, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan di tengah-tengah kengerian, ketakutan, kecemasan, bahkan kekacauan hidup ini. Dialah Allah yang satu-satunya dapat dijadikan tempat persandaran kita. Di dalam tangan yang kekal itulah kita dapat merasakan keamanan dan ketentraman. Sandar pada lengan yang kekal.
tidak takut karena kita punya Allah yang menjadi tempat persandaran kita. Ku takkan cemas, ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Saya di sini akan membacakan ayat yang kedua. Bapak Ibu di rumah silakan membaca ayat yang ketiga dan seterusnya secara bergantian. Ayat yang ke-8 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu di rumah baca ayat yang ketiga. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8 kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Mari kita bacakan ayat 8 bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sekali lagi ayat 8 berkata, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, saya yakin hari-hari ini banyak dari kita yang merasakan kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan karena virus yang datang dan menjadi momok dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa Allah adalah pengharapan kita. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa dan harapan kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang senantiasa melingkupi dan menaungi kita dengan sayap dan kuasanya di tengah-tengah badai dunia yang tidak pernah menentu ini. Biarlah pujian ini menjadi doa dan harapan kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora.
keyakinan kita katakan, lingkupi kami ya Tuhan dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang di dalam Engkau. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, Akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tenang sebab Engkau adalah Allah kami. Dalam keadaan suasana yang mencekam, bahkan mengancam, biarlah kami boleh tinggal tenang bersama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Akulah pokok anggur yang benar. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan ibadah dalam bentuk lain, live streaming. Bedanya adalah kalau seperti biasa saya bisa melihat Bapak Ibu ngantuk atau tidak, bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu. Sekarang saya tidak bisa melihatnya, tapi Bapak Ibu semuanya melihat saya. Dan saya juga tidak bisa melihat mana yang telat, mana yang sudah mandi atau belum pada pagi hari ini. Meskipun kita tidak ada di ruangan fisik, di satu gedung, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan tetap mempersatukan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan perikop ini. Akulah pokok anggur yang benar. Kita bicara masalah kedekatan yang sejati dengan Tuhan. Saudara, kedekatan yang sejati itu ukurannya bukan fisik. Sebab orang secara fisik kelihatan dekat, tetapi belum tentu dia memiliki kedekatan yang sesungguhnya. Saya kasih contoh. Ada orang yang tinggal serumah, namun tak sejalan, berantem terus. Dan orang bisa sekamar, tetapi tidak cocok, tidak saling bicara. Saya punya satu cerita ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu kali seorang suami selalu kelihatan romantis. Yaitu ketika dia pergi ke mall, dia selalu menggandeng tangan istrinya. Dipegang erat-erat tangan istrinya. Supaya apa? Orang lihatnya, waduh romantis sekali ya, setiap pergi ke mall menggandeng tangan istrinya. Suami itu kalau ditanya dia menjawab, itu mah bukan romantis tapi ekonomis. Loh, maksudnya ekonomis? Iya, istri saya itu kalau di mall itu suka lirik sana lirik sini, suka mampir kemana-mana. Jadi kalau tangannya dipegang itu aman, irit, ekonomis. Nah jadi itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada orang kelihatan dekat romantis, ternyata ujung-ujungnya ekonomis alasannya. Ya belum tentu dekat dalam arti yang sesungguhnya. Juga saya kasih satu ilustrasi. Mother Teresa juga satu kali melihat satu pasangan berantem kemudian ngomongnya kencang sekali, padahal mereka tuh berhadapan-hadapan dekat secara fisik, tapi ngomongnya teriak-teriak begitu. Lalu dia tanya, kenapa orang kalau marah ngomongnya selalu kencang, berteriak-teriak, kok nggak bisa pelan-pelan? Jawabannya adalah meskipun tubuh mereka dekat, fisik mereka dekat, tetapi hati mereka jauh. Sehingga kalau ngomong harus kencang, harus berteriak-teriak. Nah, itu yang saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dekat secara fisik, tubuhnya dekat belum tentu memiliki kedekatan dalam arti yang sesungguhnya. Nah, bicara masalah kedekatan dengan Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Mungkin orang itu bisa setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, rajin melayani Tuhan, pergi ke gereja, tapi tidak menjamin bahwa hidupnya memiliki karakter yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak jaminan. Membaca firman Tuhan, rajin melayani, bukan jaminan orang itu memiliki karakter yang baik, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan jaminan. Jadi kedekatan fisik bukan ukurannya. Lalu seperti apa kedekatan kita dengan Tuhan yang harus kita bangun? Menarik kalau kita membahas perikop ini, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Pertanyaannya adalah, mengapa ada istilah yang benar? Akulah pokok anggur yang benar. Kok enggak cukup mengatakan, akulah pokok anggur?
Kalau ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Siapa pokok anggur yang tidak benar itu? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, pokok anggur itu adalah, terutama pokok anggur yang tidak benar, itu adalah bangsa Israel. Kalau kita membaca di Yesaya 5 ayat 1-7, saya akan membacanya di ayat 7 saja, dikatakan begini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Artinya bangsa Israel pada waktu itu adalah pokok anggur yang berbuah masam, yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, artinya apa? Jangan meniru mereka yang tidak benar, yang berbuahnya masam. Memang kelihatannya mereka begitu dekat dengan Tuhan, begitu saleh, tetapi bukan kebenaran yang dihasilkan, tapi keonaran. Mereka berjubah agama kelihatan mewakili Tuhan, tetapi hidupnya sangat memuakkan. Saudara, di dalam masa Yesus, orang-orang seperti ini, sebut saja ahli Taurat, orang Farisi, secara fisik mereka itu kelihatan sangat dekat sekali loh dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memelihara hukum-hukum Tuhan, membaca firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, membayar perpuluhan, persembahan. Bahkan kalau berdoa di lorong-lorong, di tempat-tempat ramai, supaya orang lihat, ini loh aku loh orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang dihasilkan, Tuhan Yesus selalu mengkritik, dan banyak kritikan Tuhan Yesus itu ditujukan kepada mereka. Disebut sebagai orang yang munafik, keturunan ular beludak, orang yang menutup pintu-pintu surga. Jadi orang yang datang kepada Tuhan harus bertemu dengan mereka dulu, dan akhirnya nggak masuk surga gara-gara mereka orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan. Mereka menjadi batu sandungan, mereka melakukan banyak keonaran, kelaliman. Itu yang terjadi, itulah pokok anggur yang berbuah masam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin kita semuanya mengoreksi diri kita. Selama ini kita mengikut Tuhan. Jika Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, bagaimana kita ini sebagai ranting sudahkah berbuah kebenaran, hidup dalam kebenaran, bukan keonaran yang kita buat? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Sebagai suami-suami Kristen, apakah kita sudah menjadi berkat bagi istri kita, bagi anak-anak kita? Sebagai istri-istri Kristen, bagaimana perlakuanmu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Mari saudara kita cek diri kita. Seberapa dekat kita kepada Tuhan? Buah apa yang kita hasilkan? Saya pernah membaca satu buku spiritualitas. Di sana dikatakan pengetahuan, doktrin, dogma yang kita baca, yang kita pelajari tak memiliki nilai apa-apa untuk mengubah watak dan karakter kita. Contohnya banyak. Berapa banyak orang Kristen yang memahami doktrin, dogma, membaca kitab suci. Tapi dari dulu sampai sekarang karakternya tak berubah. Dan dikatakan dalam buku itu yang mengubah kita itu bukan kognisi tetapi relasi. Ada banyak orang memiliki kognisi cemerlang, pemikiran cemerlang, tetapi relasinya tumpul sehingga karakternya sulit untuk berubah. Yang mengubah hidup orang itu adalah relasi, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita membaca, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan dikatakan di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara perhatikan kata tinggal.
Kata tinggal di situ diulang sebanyak 10 kali. Saudara, kalau kata itu diulang dan diulang sampai 10 kali, itu artinya apa? Artinya kata itu sangat penting dan harus dilakukan dan harus dicapai. Ketika kita menasihati anak kita, nasihat yang sama 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali. Maksudnya apa? Karena kita tahu nasihat kita ini penting dan harus dilakukan oleh anak kita. Demikian hari ini, kata tinggal itu diulang 10 kali, ini menunjukkan kata yang sangat penting dan harus kita capai. Maksudnya apa tinggal itu? Saudara, menarik. Tinggal di sini artinya bukannya sekedar mampir, bukannya sekedar menengok, tetapi tinggal bersama dengan orang yang di dalam itu. Sehingga kita bisa melihat semua kebiasaan, melihat hidup seluruhnya seutuhnya dari orang yang ada dalam rumah itu. Ilustrasinya begini. Waktu kita berpacaran, kita hanya tahu pasangan kita itu hal-hal baiknya saja. Kita belum lihat secara utuh. Nanti ketika sudah menikah, tinggal di dalam satu rumah, baru di sana kita akan melihat secara utuh. Kita tahu kebiasaan-kebiasaan buruk suami kita. Oh, ternyata suami saya kalau tidur suka ngorok. Kita tahu kebiasaan buruk istri kita, ternyata di rumah cerewetnya minta ampun. Akhirnya ketika kita tinggal, kita bisa mengenal secara keseluruhan, secara lebih penuh dibanding ketika kita tidak tinggal bersama. Nah, bayangkan ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, itu artinya kita sampai bisa memahami Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Kita ngerti, waktu kita membaca firman Tuhan, kita di sana diajak untuk memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan di balik kata-kata yang tertulis ini, bagi saya secara khususnya. Itu saudara, artinya tinggal. Kita bukan hanya sekedar being right, tapi going deep. Being right itu hanya menjadi orang benar, menguasai pengetahuan ini benar, itu sesat, itu salah, ini yang benar. Tapi bukan hanya di situ, tapi kita harus masuk lebih dalam lagi, going deep, memiliki hubungan yang dekat, yang erat, sampai ukurannya kita ngerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Ini tidak gampang seperti dalam satu hubungan. Ketika pasangan kita belum ngomong, kita sudah tahu dia maunya apa, dia ingin apa. Kalau ada orang seperti itu, pasangannya belum menyampaikan sesuatu tapi dia sudah ngerti, artinya dia sudah masuk level kedekatan yang luar biasa. Dia ngerti pasangannya sejauh itu. Saudara, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga diajak sampai going deep dalam seperti itu. Kita ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Seorang ayah sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia memberi pesan kepada 2 anaknya. Anakku, 2 pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilanmu. Pertama, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Setelah menyampaikan 2 pesan itu, papanya langsung mati, plak, gitu ya. Nah, kemudian 5 tahun berlalu, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Sang ibu bertanya, "Kenapa kondisi bisnismu demikian buruk?" Si sulung menjawab, "Karena saya mengikuti pesan ayah, ibu." "Loh, pesan ayah kamu bagaimana?" "Kan ayah bilang, saya dilarang untuk menagih hutang kepada siapapun. Dan akhirnya saya nggak berani menagih hutang kepada orang-orang yang meminjam uang kepada saya, dan modal saya habis, saya tidak bisa leluasa untuk berinovasi dalam bisnis saya.
Dan pesan yang kedua, ayah mengatakan apa? Ayah mengatakan saya tidak boleh bekerja terkena terik matahari secara langsung. Saya cuma punya motor. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya pergi kemana-mana naik taksi. Mahal dan uang saya habis. Itulah keadaan saya. Lalu sang ibu pergi ke tempat si bungsu. Anaknya sukses luar biasa usahanya, diberkati Tuhan. Kaget kemudian bertanya, apa rahasia bisnismu sampai sukses seperti ini? Si bungsu menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah. Loh, piye ini? Kakakmu loh, ngikuti pesan ayahmu mau bangkrut, sekarang kamu malah sukses. Coba kamu ceritakan. Lalu si bungsu menceritakan, kan pesan ayah yang pertama adalah jangan menagih hutang kepada siapapun. Karena itu saya tak pernah meminjamkan uang saya kepada siapapun. Jadi saya nggak akan pernah menagih hutang karena saya nggak pernah meminjamkan uang saya. Wah, modal saya penuh dan saya terus bisa berinovasi. Kemudian pesan ayah yang kedua, saya tidak boleh terkena terik matahari secara langsung waktu bekerja. Sedangkan saya hanya punya motor. Lalu apa yang saya lakukan? Ya saya bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Saya sudah berangkat kerja, saya buka toko, dan kemudian saya pulang rada telat ketika matahari sudah terbenam, rada malam. Saya pulang, saya tidak terkena terik matahari secara langsung, dan usaha saya maju sebab para pelanggan tahu bahwa saya membuka toko lebih awal dan pulang rada telat. Dan banyak pelanggan saya sekarang sukses. Saudara, apa poin saya? Poin saya adalah pesan yang sama diresponi dengan cara yang berbeda. Berapa banyak Alkitab dengan ayat yang sama ditafsirkan secara berbeda dan hasilnya berbeda. Yang ingin saya katakan juga adalah begini, ada banyak orang yang menafsirkan firman Tuhan ayat per ayat secara ketat, tapi dia gagal untuk menangkap maksud Tuhan. Itu dialami oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memelihara hukum-hukum Tuhan dengan ketat, melakukannya hati-hati kata per kata. Tapi mereka yang paling dikecam oleh Tuhan, nggak ngerti, nggak nangkap maksudnya Tuhan. Nah, kita yang orang percaya yang hidup di hari ini, kita diajak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, digambarkan sebagai ranting yang tinggal, yang melekat kepada pokok anggur. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita diajak untuk bisa memahami di balik kata-kata firman Tuhan yang kita baca itu. Kita renungkannya, apa sih maksud Tuhan, apa yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Apa signifikansi firman Tuhan itu bagi hidup saya. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita sudah memiliki hubungan sampai kita bisa memahami Tuhan lewat firman-Nya. Baru di ayat 7 dikatakan apa di sana? Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, ini luar biasa sekali. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, berapa banyak orang yang juga menafsirkan secara salah firman Tuhan ini. Oh, Tuhan loh yang berkata sendiri minta apa saja kita akan menerimanya. Yaudah kita minta apapun. Apakah begitu? Tidak, saudara. Ada prasyarat yang harus dipenuhi yang tadi saya katakan. Kita harus tinggal melekat, kita memahami kehendak Tuhan. Baru ketika kita berdoa, pasti kita akan berdoa sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Dan pasti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Misalkan seperti apa? Misalkan begini, kita berdoa. Tuhan, jadikan saya suami yang baik. Saudara, kalau berdoa begitu, masa sih Tuhan gak kabulkan? Kita ingin menjadi suami yang baik. Pasti akan Tuhan kabulkan. Pertanyaannya saudara, berdoanya seperti itu enggak? Jadikan saya istri yang baik ya Tuhan. Masa sih nggak dikabulkan sama Tuhan?
Tuhan, jadikan saya seorang pelayan Tuhan yang takut akan Engkau, yang rajin membaca firman Tuhan, diberikan keberanian untuk melayani Tuhan. Masalahnya saudara, pernahkah berdoa di dalam kehendak Tuhan seperti itu? Jangan-jangan saudara berdoa, Tuhan berikan saya istri satu lagi. Nah, siapa yang berani berdoa seperti itu? Kalau ada orang yang berani berdoa, Tuhan berikan saya istri satu lagi, saudara belum tinggal dan mengerti firman Tuhan. Sehingga saudara berani berdoa seperti itu. Orang yang tinggal dan mengerti kehendak Tuhan, dia akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan apa lagi? Jangan berdoa seperti ini. Tuhan, berikan saya pekerjaan, timbannya hanya kipas-kipas saja uang datang. Kemungkinan ini kelihatannya juga akan dikabulkan, tapi jangan seperti yang tidak seperti yang saudara bayangkan, tapi akan jadi tukang sate ya. Kipas-kipas uang datang, begitu ya. Saudara, mari kita diajak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, sampai pada akhirnya permintaan kita pun kita paham apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah dalam hidup ini nggak segampang itu hitam putih, kan ada ranah abu-abu. Misalkan kita nggak tahu permintaan saya ini sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan atau tidak ya. Misalkan kita berdoa meminta diberikan momongan, sudah belasan tahun menanti tapi belum dapat. Apa sih kehendak Tuhan? Dalam kebingungan seperti itu, apakah salah saya berdoa memintanya kepada Tuhan? Tidak salah saudara, mintalah, tetapi jangan lupa di akhir doa kita katakan, Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketika kita terus diajak untuk going deep, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sampai digambarkan kita ini tinggal, menetap bersama dengan Tuhan. Kita paham apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan pola 3H, supaya saudara gampang mengingat dan bagaimana kita bisa membentuk atau membangun satu hubungan yang sampai kita memahami kehendak Tuhan itu seperti apa. Kita harus belajar kan. Kalau saya mengatakan, ya pokoknya kamu harus belajar, itu masih abstrak. Coba saya bantu saudara untuk supaya ada yang bisa kita lakukan. 3H. H yang pertama itu head. Head itu kepala. Waktu kita membaca firman Tuhan, bukan hanya berhenti di head kepala kita, tapi setelah itu H yang kedua adalah heart, hati kita. Kita renungkan, kemudian kita gumulkan apa yang harus saya kerjakan dalam hidup ini. Ketika saya membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya tangkap dengan otak dan pikiran saya. Kemudian H yang ketiga adalah hand, tangan. Setelah kita renungkan dan kita kerjakan melalui setiap gerak tangan dan langkah kita, dan akhirnya firman Tuhan itu kita lakukan, pasti hidup kita akan berbuah. Firman Tuhan yang kita pahami, yang kita renungkan, hati kita, kemudian kita terus upayakan untuk kita kerjakan dalam hidup kita, dan kita terlatih untuk melakukan firman Tuhan sampai membentuk H yang keempat, yaitu habit. Kebiasaan kita melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut sebagai berbuah. Karena tidak lain tidak bukan karena kita sudah tinggal melekat di dalam Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini. Mari saya terus berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari upayakan seperti yang tadi saya katakan, kognisi tidak pernah mengubah apa-apa dalam hidupmu. Karaktermu akan terus begitu, sekalipun 1000 kali membaca firman Tuhan.
Kita perlu going deep, memiliki relasi. Relasi itulah yang akan mengubah kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Terus rasakan, alami kedekatan kita dengan Tuhan. Dan biasakan untuk mengupayakan dari apa yang kita renungkan, dari yang kita baca, kita lakukan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kasihi, ampuni kami ya Tuhan, tak kalah relasi kami dengan Tuhan hanya sekedar kognisi. Kami hanya sekedar tahu, banyak tahu bahkan tentang firman Tuhan, tentang gereja. Tapi sesungguhnya jiwa kami begitu kering karena kami tidak memiliki relasi. Kami tidak pernah belajar bagaimana kami membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, bantulah kami semuanya, anak-anak-Mu, supaya hidup kami lebih berbuah, dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan ketika kami membangun satu hubungan yang benar-benar tinggal di dalam-Mu ya Tuhan, yang benar-benar dekat sampai kami mengerti apa maunya Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk waktu perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedemikian jauh perenungan firman Tuhan, biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh terikat kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari dengan gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang menghadap Engkau. Kami secara khusus mau membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan juga wakil dan para menteri. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan dalam menanggulangi masalah virus corona ini. Tuhan, berikan mereka hikmat. Biarlah sungguh-sungguh setiap keputusan demi keputusan yang mereka ambil itu asalnya dari Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga datang kepadamu berdoa untuk orang-orang yang saat ini terbaring sakit karena virus corona. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, secara khusus untuk umat-Mu yang saat ini terbaring sakit, supaya Tuhan menolong. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan, bahkan Tuhan menjamah penyakit mereka. Biarlah lewat penanganan para dokter dan suster mereka boleh dipulihkan kembali.
Tuhan, kami menyerahkan untuk mereka yang juga keluarga-keluarga yang juga ditinggalkan oleh keluarga mereka akibat virus corona ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan untuk menerima bahwa orang yang mereka kasihi dipanggil oleh Sang Pencipta. Biarlah sungguh-sungguh iman mereka tidak menjadi kendor, tapi mereka semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk tim medis, para dokter, para suster, perawat yang merawat masyarakat yang sedang menderita sakit virus corona ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menolong. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah ini. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi untuk mengemban tanggung jawab ini. Tapi biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong mereka. Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada gereja untuk mengambil setiap keputusan demi keputusan untuk kebaikan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKI Sion ini, supaya Tuhan juga melindungi dimanapun kami berada. Biarlah kami memakai waktu-waktu ini untuk berkumpul dengan keluarga kami, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mencari Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang hari ini juga bergumul dengan sakit penyakit, supaya Tuhan juga menolong. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah bencana ini, iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan kami semakin bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya pada Tuhan kita. Doksologi. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, sama sumber berkah. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa warta yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Sion memutuskan untuk meniadakan ibadah fisik, baik kebaktian yang pertama maupun kebaktian yang kedua dan juga ibadah sekolah minggu. Hari ini, tanggal 22 Maret 2020 dan tanggal 29 Maret 2020. Jemaat dihimbau dapat melakukan ibadah online di rumah. GKI Sion akan menyiarkan ibadah online yang dapat diakses melalui channel YouTube dengan jadwal ibadah umum pukul 8 pagi, sedangkan ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi. Dan dalam ibadah online ini kita tetap bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan cara kita mentransfer persembahan kita
ke rekening BCA atas nama Riyandi Andrean dengan nomor rekening 054 388 8777. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mentransfer, tolong di ujung jumlah uang yang ditransfer itu diberikan nominal Rp19. Lalu untuk persembahan perpuluhan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang sama, dan jangan lupa bukti transfernya di WA, di SMS atau di WhatsApp ke nomor Diaken Riyandi Andrean. Lalu untuk kegiatan yang diliburkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini adalah latihan paduan suara Sion, persekutuan komisi wanita, persekutuan remaja, vokal grup Mawar Sharon, dan juga latihan SWBC atau Sion Warriors Basketball Community. Semua diliburkan. Bapak Ibu silakan menunggu pengumuman selanjutnya kapan kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan kembali. Lalu untuk Basar Sion yang harusnya berlangsung pada tanggal 27 dan sampai dengan 29 Maret 2020, dan juga persekutuan usia indah yang harusnya dilakukan pada 3 April 2020 akan diundur pelaksanaannya sampai waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan. Lalu mari bersama-sama membangun kehidupan doa serta menggali firman Tuhan pada persekutuan doa dan pemahaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Rabu 25 Maret 2020 jam 7 malam di channel YouTube GKI Sion dengan tema menanggapi pandangan pluralisme agama oleh penginjil Timothy Sugianto. Tema kebaktian umum minggu depan tanggal 29 Maret 2020 adalah Akulah pintu bagi domba-dombaku, dan renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh penginjil Timothy Sugianto. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau di CD, informasi dan pendaftaran sudah bisa menghubungi penginjil Timothy Sugianto. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menjaga kesehatan kita di tengah-tengah kondisi negara kita yang tidak baik karena COVID-19 ini. Mari kita terus minum vitamin, usahakan untuk tetap di rumah kecuali memang ada keperluan mendesak yang harus Bapak Ibu lakukan atau kerjakan. Mari jaga jarak dengan orang lain, jangan lupa cuci tangan dan mandi yang bersih. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin harus bekerja, tetap harus bekerja, mari kita mengikuti protokol-protokol yang sudah diberikan, dan tentunya mari sama-sama kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita dan menjauhi kita dari sakit penyakit. Dan terus kita berdoa untuk bangsa kita supaya Tuhan menolong bangsa ini keluar dari bencana virus COVID-19 ini. Bapak Ibu selalu ingat, waspada boleh tapi jangan panik, berhati-hati sangat boleh tapi jangan sampai kita ketakutan. Sekitar warta jemaat kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Salsa? Sedih, anak-anak kok pada nggak ada ya Rosia. Rosalia, Ya. hari ini anak-anak nggak ibadah di gereja. Oh, Anak-anak ibadahnya di rumah. oh. Tahu nggak kenapa? Iya. Karena kita nih, anak-anak sekolah minggu sama guru-guru sekolah minggu sedang mendukung Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, untuk membasmi virus corona. Jadi hari ini kita di sini, anak-anak di rumah. Tapi itu nggak mengurangi sukacita kita kan? Kita mau happy hari ini, mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita sapa dulu dong anak-anak. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah mandi? Sudah sarapan? Bawa Alkitab? Oke. Kita mau nyanyi apa, Rose? Biarinlah ketemunya lewat medsos dulu ya. Kita nyanyi It's Good to See You Beautiful. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Senang nggak sih anak-anaknya? Harusnya sih senang. Anak-anak kita bisa nari di rumah sama papi mami sekarang. Ya, langsung papi mami anak-anak semua di rumah tetap ibadah ya. Karena kita semua sudah putuskan mengikut Yesus terus walau apapun yang terjadi. Walaupun virus corona. Iya, kita tetap ibadah. Oke? Tetap ikut Yesus. Iya, mengikut Yesus keputusan. Langsung tahu doanya kan? Enggak Iya, ya. Oke. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus
di surga, Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami semua bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Ya Tuhan, tetap satukan hati kami, tetap satukan hati kami, pikiran kami, sehingga kami semua merasa beribadah bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan, Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan. tolong kami Tuhan tolong kami. di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lausir, kalau Lausir sayang Tuhan karena apa? Karena Tuhan sayang aku dulu. Karena Tuhan sayang aku dulu. Aku juga sama Lausir. Aku sayang sama Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah disalib, sudah mati, dikuburkan. Tapi dia bangkit pada hari yang Ketiga, Jadi salah begini yuk anak-anak ya, bisa ya? pakai gerakan ya Lasa? Oke. Anak-anak pakai berdiri nggak? Berdiri semuanya ya. Sama papi mami juga ikut ya, bantuin anak-anaknya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa
angkat tangan, tutup mata, kita sekali lagi berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang sayang pada kami, hari ini kami mau mendengarkan cerita indah. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan kami boleh belajar lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yang ditaruh di belakang telinga, yang cewek-cewek, dan sekarang duduk yang manis, nggak lari-lari lagi, dengarkan Lause cerita. Ada seorang anak namanya Berta. Biasanya dia dipanggil dengan nama panggilan Bet. Bet ini umurnya 8 tahun. Berapa umurnya? 8 tahun. Satu kali mamanya Bet ini ngajak Bet pergi ke supermarket. Akhirnya mereka naiklah ke mobil. Terus mama bilang begini, Bet, pakai sabuk pengamanmu. Kira-kira Bet taat nggak ya sama mama? Bet anaknya taat gak ya sama mamanya ya? Betul, Bet itu anak yang taat sama papa mamanya. Waktu mama bilang, Bet, pakai sabuk pengamanmu, dengan cepat-cepat Bet pakai sabuk pengamannya. Pakai, akhirnya mobil mama melaju ke jalan raya. Tiba di sebuah persimpangan, ada lampu merah. Ngomong-ngomong anak-anak tahu nggak ya artinya kalau lampu merah itu harus apa? Betul, harus berhenti, nggak boleh jalan lagi. Mama Bet berhenti di persimpangan sambil menunggu lampunya berwarna hijau. Tapi tiba-tiba anak-anak dari belakang ada mobil yang melaju sangat kencang dan bam! Apa yang terjadi? Mobil Bet ditabrak dari belakang oleh pengemudi ini. Mama dan Bet sangat ketakutan, mereka saling berpelukan. Bet langsung berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus, Bet takut. Bet menangis. Waktu melihat itu mama langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong lindungi kami. Amin. Lalu mama periksa apakah Bet terluka. Dan Bet gak terluka, tapi Bet masih nangis. Akhirnya mama bilang begini, Bet, jangan nangis lagi. Ingat gak satu ayat yang sering Bet baca? Yang berbunyi begini, Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, Engkau akan melindungi aku dari bahaya. Waktu ingat ayat itu Bet mulai tenang. Betul, Tuhan Yesus adalah tempat perlindunganku. Tuhan Yesus akan menjagaku. Bet mulai tenang, mama mulai tenang. Akhirnya mama keluar dari mobil. Mama berbincang-bincang dengan pengemudi itu dan mereka bertukar nomor telepon karena pengemudi yang mau menabrak mobil mama Bet akan mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh dia. Setelah mereka tukar nomor handphone, mama Bet melanjutkan perjalanan dan pengemudi itu melanjutkan perjalanan. Anak-anak, Bet tadinya begitu takut, tapi Bet ingat tentang firman Tuhan yang berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau akan melindungi aku dari bahaya. Engkau akan menjaga aku. Hari ini, apa yang paling kau takutkan? Virus corona? Atau apa yang paling kau takutkan? Ingat, apapun yang kau takutkan, ada Tuhan yang akan selalu menjagamu dan melindungimu. Waktu engkau takut, apa yang harus kau lakukan? Seperti Bet, ketika dia takut, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong lindungi aku, tolong jaga aku dari bahaya. Hari ini mungkin kau mendengar papa mamamu berbicara tentang virus corona. Kau dengar kungkung popomu juga ngomongin tentang virus itu. Lalu kamu lihat televisi juga bilang tentang virus itu. Wah, takut. Jangan sampai itu tertular kepadaku. Kalau kau takut, apa yang perlu kau lakukan? Berdoa.
Bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Karena itu jauhkan aku dari sakit, jauhkan aku dari bahaya. Aku tahu Engkau akan menjagaku. Karena Tuhan memang penjaga kita. Ingat ya, Mazmur 32 ayat 7 berkata begini. Tuhan, Engkau tempat perlindunganku. Engkau akan melindungi aku dari bahaya. Engkau menjaga aku. Tuhan akan menjaga anak-anak, akan menjaga Lause dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti Lause Firman berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan, di tengah-tengah virus corona yang ada di Indonesia, kami berdoa supaya Tuhan menjaga papa mama kami, menjaga kakak, menjaga adik kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yuk kita mau nyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita indah. Jadi, kita harus takut nggak ya Rosalia? Nah, nggak usah takut. Tapi kita juga jangan sembarangan. Aku nggak takut kemana-mana. Kita harus ikutin apa yang mama katakan, apa yang papa bilang. Harus ikuti. Jangan kemana-mana sembarangan. Aku nggak takut. Nggak boleh seperti itu maksudnya ya. Tetap apa sih yang kata Pak Jokowi bilang? Rajin cuci tangan. Nah, yang 20 detik itu ya 20 detik cuci tangan. Terus kita juga minum ya, banyak minum vitamin, minum air putih yang banyak ya Rosa. Jadi kalau mama kasih vitamin, bukannya lari ya Rosa? Iya, lari nggak mau. Harusnya mah Mau karena anak-anak harus jaga kita kesehatan. sehat. Terlebih apa Rosa, kita harus Kita juga berdoa. Iya, minta Tuhan melindungi. jaga Tuhan lindungi. Tuhan jaga dua papa mama, orang-orang di dekat kita Tuhan jaga. Kita juga jangan lupa loh selama libur, bukan libur ya, tapi ada learning ya. Kita kerjakan tugasnya dari dulu ya. Jangan nggak usah, udah aja di rumah main. Enggak, kita tetap belajar biar pintar. Anak-anak Tuhan itu pintar dan baik dan taat. Jadi Lause, kalau anak-anak disuruh belajar kadang-kadang susah dibangunin pagi. Kan ini nggak usah ke sekolah, tetap bangunnya pagi. Iya, buat belajar. Belajar. Oke Lause, kita mau berdoa. Ayah, kita berdoa buat tutup kebaktian kita hari ini. Sekolah kita hari ini. Kita doa ya. Kan Lause tim yang berdoa. Iya, ya. Kan ada Lause tim di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Meskipun kami tidak bisa datang ke gereja, tapi kami tetap bisa menikmati sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Mohon berkati kami di rumah kami masing-masing, keluarga kami. Kami mohon Tuhan melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pastor Steven di sini. Mas Celia. Sampai Pastor jumpa. Timothy di sini. Oh, ada Pastor Timothy. Sampai